Sebelum kita lebih dalam menyelami kisah ini, saya mau tegaskan sedikit bahwa video ini bukan bertujuan untuk mengungkit atau membuka luka lama, melainkan hanya untuk pembelajaran sejarah bagi kita semua. Semoga kedepannya konflik mengerikan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Bila ditarik benang merahnya, konflik antara etnis suku Dayak dan juga Madura sudah terjadi selama beberapa tahun ke belakang. Etnis Madura sendiri sudah ada di Kalimantan sejak tahun 1902 ketika pemerintahan kolonial Belanda waktu itu melakukan semacam program transmigrasi. Pemerintahan kolonial Belanda mengangkut orang-orang Madura ke Kalimantan Barat untuk dipekerjakan sebagai kuli di perkebunan dan juga sebagai pekerja dalam pembuatan jalan Trans Kalimantan. Kemudian sekitar tahun 1930-an makin banyak orang-orang Madura yang merantau ke Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan. Apalagi di masa Orde Baru, pemerintahan melakukan lagi semacam program transmigrasi yang dinamakan migrasi swakarsa. Jadi populasi orang Madura di Kalimantan bertambah banyak. Menurut beberapa artikel, orang Dayak pada awalnya sangat menerima kedatangan para transmigran dari etnis Madura dengan sangat baik. Buktinya, ada beberapa warga Madura yang ternyata bisa sukses di tanah Borneo. Ada yang sukses jadi pedagang, pemilik kebun, pemilik pertambangan emas, dan lain-lain. Cerita kesuksesan inilah yang kemudian mengundang banyak warga Madura lainnya yang pada akhirnya mengadu nasib ke wilayah Kalimantan. Di sana, orang Madura yang dikenal sebagai tipikal orang yang bekerja keras, kemudian dipekerjakan apapun untuk bertahan hidup, mulai dari bekerja di penambangan emas, pemotong kayu, pemecah batu, penarik beca, supir oplet, penjual sate, bahkan pemulung. Dari banyaknya orang Madura yang bermigrasi ke sana, lama-kelamaan menimbulkan permasalahan baru. Interaksi antara transmigran Madura dan juga masyarakat Dayak lokal, terutama di Sampit, mulai menunjukkan ketegangan akibat perbedaan nilai dan juga budaya. Konflik besar terakhir terjadi pada tahun 2001 di Sampit yang dikenal sebagai konflik Sampit. Selain karena kecemburuan, konflik Sampit juga disebabkan karena benturan budaya. Orang Madura yang dianggap tidak mau memahami budaya orang Dayak sehingga tidak sesuai dengan peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Banyaknya jumlah orang Madura membuat kelompok ini merasa berpengaruh dan menguasai Sampit. Orang Madura menganggap Sampit merupakan Sampang II, yakni wilayah lain dari Sampang yang berada di Pulau Madura. Orang Madura yang merasa populasinya banyak dan merasa berkuasa di Sampit pernah melakukan pawai keliling. Mereka membawa celurit dan juga spanduk bertuliskan "Selamat datang di Sampang II", yang secara tersirat menandakan Sampit adalah bagian dari Pulau Madura. Berbagai macam faktor, puncaknya terjadi di sekitaran tahun 90-an, tahun 96 akhir sampai tahun 97 awal, yang mana di sana telah terjadi konflik yang lumayan besar antara suku Dayak dan juga orang Madura. Alasannya adalah karena pada waktu itu suku Dayak menganggap kalau orang Madura sudah kelewat batas dalam melakukan penambangan emas di wilayah mereka. Karena seperti yang kita tahu sendiri, kalau suku Dayak sangat dekat sama alam hidup dan hidup berdampingan dengan alam. Jadi mungkin rusaknya alam akibat penambangan bikin sebagian masyarakat Dayak marah, dan dari situ muncullah stereotip negatif orang-orang Dayak terhadap orang-orang Madura. Mereka menganggap orang Madura itu sebagai kaum pendatang yang rakus dan juga arogan. Dalam kasus tersebut ada beberapa teori sosiologis yang dapat digunakan untuk menjelaskan konflik Sampit. Salah satunya adalah teori konflik, yaitu konflik antar etnis. Perasaan superioritas dan juga persaingan sumber daya menjadi faktor pemicu utama konflik antara suku Dayak dan juga Madura.
Selain itu, terdapat teori pengelompokan sosial dalam kasus ini, bagaimana individu cenderung membentuk kelompok berdasarkan etnis mereka sendiri, dan ini dapat memicu konflik ketika perbedaan etnis dibatas-batasi. Konflik antara suku Dayak dan Madura di tahun 97 kemudian mereda dan muncul lagi di sekitaran tahun 2000-an akhir. Waktu itu sekitar bulan Desember tahun 2000, beberapa orang dari suku Dayak dan juga Madura terlibat bentrok di desa Karangpengi, Kabupaten Katingan. Bentrokan ini kemudian terjadi lagi di sebuah tempat hiburan di desa Pertambangan Emas, Hampalit. Bentrokan di tempat hiburan ini bikin seorang warga suku Dayak yang bernama Sandong tewas dengan beberapa tusukan senjata tajam. Kasus ini pun kemudian ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Namun entah apakah kepolisian waktu itu sudah benar-benar menangani kasus ini dengan baik atau tidak. Namun intinya, keluarga Sandong tidak terima dan lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mereka sendiri. 2 hari kemudian setelah kejadian tewasnya Sandong, sebanyak 300 orang Dayak kemudian berkumpul dan pergi mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun karena mereka tidak berhasil menemukan si pelaku, orang-orang Dayak kemudian melepaskan amarah mereka dengan merusak rumah, 2 mobil, dan 5 motor serta tempat karaoke yang semuanya milik warga Madura. Dan gara-gara kejadian tersebut sekitar 1.500 warga Madura akhirnya mengungsi. Setelah itu orang Dayak yang tadi kemudian mendapatkan kabar kalau terduga pelaku pembunuhan Sandong ternyata sedang bersembunyi di kota Sampit yang tidak jauh dari Kabupaten Katingan. Setelah kejadian itu, suasana di sekitaran wilayah Katingan mulai mencekam dan aparat keamanan saat itu tidak bisa berbuat banyak untuk mengamankan situasi. Situasi semakin mencekam ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya provokasi. Salah satunya adalah adanya isu kalau beberapa warga Madura yang ada di Sampit telah menyimpan sejumlah bom rakitan yang kabarnya bakalan dipakai pada saat malam Natal tahun 2000. Masyarakat Dayak yang sebagian besar beragama Kristen tentu saja marah dengan isu ini. Konflik yang awalnya karena masalah sosial sekarang bertambah menjadi konflik agama. Tapi tentu saja isu tersebut tidak terbukti dan orang-orang Madura sudah meyakini dan menyadari kalau ini adalah kabar hoax yang pada akhirnya tidak ada pengeboman saat malam Natal di tahun itu. Sayangnya kabar tersebut sudah keburu tersebar di kalangan masyarakat Dayak dan situasi tetap jadi tegang. Di tengah ketegangan ini sekitar jam malam tanggal 18 Februari 2001, beberapa masyarakat Dayak di Sampit kemudian menyerang rumah seorang etnis Madura yang bernama Matayo. Katanya penyerangan ini dilakukan karena mereka ingin membalaskan dendam atas peristiwa yang terjadi di Karangwengi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Hasilnya 4 orang meninggal, 1 orang terluka dalam penyerangan itu yang semuanya adalah warga Madura. Orang Madura tentu saja tidak terima atas penyerangan tersebut, kemudian mereka melakukan serangan balik. Pagi harinya sekitar jam 8, beberapa warga Madura mendatangi rumah seorang warga Dayak yang bernama Timil. Timil diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan rumah orang Madura yang menewaskan 4 orang tadi. Untungnya pada waktu itu Timil bisa diamankan sama polisi, namun warga Madura yang sudah keburu marah lalu membakar rumah Timil dan menyerang rumah kerabat Timil yang enggak jauh dari situ. 3 orang kerabat Timil tewas dalam penyerangan tersebut. Orang Madura yang terlibat penyerangan itu kemudian ditahan oleh polisi. Namun ini sama sekali tidak membuat suasana menjadi tenang. Justru sebaliknya, penahanan warga Madura justru bikin warga Madura jadi defensif, terus mempersenjatai diri mereka dan melakukan sweeping ke rumah-rumah orang Dayak yang ada di kota Sampit. Rumah-rumah dan kendaraan pun dibakar dan banyak ditemukan mayat di sudut kota Sampit. 2 hari setelah kejadian penyerangan itu, kota Sampit sudah dikuasai oleh orang-orang Madura, sedangkan warga Dayak semakin terdesak dan memilih untuk mengungsi dari kota Sampit.
Cerita penyerangan orang Madura kepada saudara mereka di Sampit membuat masyarakat Dayak yang ada di luar kota memutuskan untuk datang ke Sampit. Kota Sampit yang awalnya dikuasai oleh warga Madura sekarang berubah ketika warga Dayak dari berbagai daerah datang ke kota Sampit. Rata-rata warga Dayak yang datang itu berasal dari Dayak pedalaman dan masuk ke kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya. Orang-orang Dayak masuk ke Sampit secara bergelombang. Mereka menyusup ke pemukiman warga Madura yang letaknya ada di sudut jalan kota Sampit. Mungkin di antara kalian sering banget dengar kekuatan magis orang-orang Dayak pedalaman. Sejak zaman dulu, orang-orang Dayak dikenal sebagai pejuang yang punya kekuatan magis. Konon pada saat kejadian penyerangan ini berlangsung, panglima perang suku Dayak bakalan membekali semacam ilmu kebal kepada pasukannya. Selain ilmu kebal, mereka juga melakukan semacam ritual yang membuat orang Dayak bisa membedakan mana orang Madura dan yang mana bukan orang Madura, cuman dari penciumannya saja. Selain penciuman, ada juga lagi nih munculnya Panglima Burung dalam konflik tersebut. Buat kalian yang belum tahu, Panglima Burung adalah seorang tokoh mistis dalam kepercayaan suku Dayak. Biasanya Panglima Burung ini digambarkan sebagai sosok orang tua atau bisa juga berwujud laki-laki atau perempuan. Sosok ini diceritakan tinggal di pedalaman hutan Kalimantan dan sosoknya bisa dipanggil dengan melakukan upacara tertentu. Panglima Burung sudah dikenal sejak lama bagi masyarakat suku Dayak. Dia dianggap sebagai pelindung jikalau suku Dayak merasa terancam atau sedang dalam keadaan perang. Selain itu, masyarakat suku Dayak juga melakukan praktik ngayau atau tradisi berburu kepala manusia. Jadi di zaman dulu orang Dayak khususnya Iban dan Kayan melakukan tradisi ngayau sebagai syarat dalam prosesi pernikahan. Dalam tradisi ini, laki-laki suku Dayak Iban harus membawa pulang kepala musuhnya sebagai bukti kalau dia sudah dianggap sebagai bujang berani atau raja berani. Setelah mendapatkan kepala musuh dan dibawa pulang, biasanya tengkorak musuhnya ini bakalan dikeringkan dan dipajang di rumah. Namun tradisi ini sudah dilarang sejak tahun 1984. Namun di dalam konflik ini, suku Dayak telah melakukan tradisi tersebut lagi. Pembantaian kepada etnis Madura tercatat ada sekitaran lebih dari 100 orang etnis Madura yang menjadi korban pemenggalan kepala, sedangkan ribuan lainnya berhasil kabur ke kota-kota sekitar. Dan ini enggak cuman terjadi di kota Sampit, konflik tersebut juga sudah menyebar ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah, bahkan sampai ke Pontianak. Darah pun berhamburan di mana-mana. Tubuh tanpa kepala banyak ditemukan di jalan raya, banyak pula kepala yang ditancapkan di pagar-pagar rumah. Polisi dan TNI yang sejak awal diturunkan untuk menyelesaikan konflik ini malah tidak bisa berbuat apa-apa karena banyaknya aksi provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, konflik ini juga sudah terjadi di banyak daerah, jadi otomatis mereka kekurangan personil untuk mengatasi hal tersebut. Sampai pada akhirnya orang-orang Dayak pada waktu itu tuh memburu semua orang Madura sampai ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Akhirnya sekitar 90% warga Madura di Kalimantan Tengah harus diungsikan keluar Kalimantan menggunakan kapal TNI. Konflik Sampit yang dimulai pada bulan Februari baru bisa berakhir sekitar bulan Maret. Konflik ini terus mereda saat pemerintah meningkatkan personil keamanan dengan mengevakuasi warga dan juga menangkap para provokator. Korban tewas dari konflik ini diperkirakan mencapai 500 sampai 1.300 orang yang sebagian besar didominasi oleh warga Madura. Dan setelah kejadian itu, warga Madura dan orang Dayak akhirnya sepakat membuat perjanjian damai. Adanya konflik tersebut membawa dampak yang sangat riskan bagi kedua belah suku. Banyak warga yang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan mata pencahariannya. Rasa sedih bercampur dengan rasa amarah membuat warga-warga tersebut pasrah dan juga ikhlas akan terjadinya perang Sampit. Menurut pendapat saya pribadi, konflik yang terjadi antara suku Dayak dan Madura ini terjadi karena kedua belah pihak tidak menerima nilai atau budaya satu sama lain.
Dalam penyelesaian perang sampit, pemerintah sendiri sudah menerapkan cara untuk mengevakuasi warga dengan terus meningkatkan keamanan dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik. Alhasil, cara tersebut berhasil untuk menyelesaikan perang yang terjadi sepanjang tahun dengan menyisakan sedih dan juga duka mendalam dari suku Dayak maupun dari suku Madura. Kekerasan antar etnis di Sampit mempunyai perbedaan dengan konflik di tempat lain, yaitu waktu kejadian yang pendek, skala penyebaran yang luas, tetapi jumlah korban tewas yang lebih banyak dibanding dengan tetangganya, yaitu Kalimantan Barat. Selain itu, kekerasan tersebut menghasilkan gelombang pengungsi lokal yang masif keluar dari provinsi Kalimantan Tengah. Belum ada sumber yang dapat dipercaya mengenai berapa jumlah korban tewas karena biasanya jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai undercalculate, sedangkan yang berasal dari masyarakat sipil dinilai overcalculate. Akan tetapi, angka minimal 500 orang Madura tampaknya diterima oleh banyak pihak. Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mencegah konflik serupa di masa depan adalah dengan beberapa cara seperti menyediakan pendidikan yang layak untuk mensosialisasikan tentang kesadaran antar etnis untuk mengurangi stereotip dan prasangka antar etnis. Selain itu, melakukan komunikasi terbuka antara kelompok-kelompok etnis yang berkonflik adalah langkah yang penting untuk menyelesaikan konflik. Hukum yang tegas dan adil juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik. Dengan adanya hukum yang tegas, pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, kekerasan tidak akan terjadi lagi. Hal tersebut juga akan membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Sekian dari saya Rizky, unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.